wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini saya Lia Wulandari dan teman saya Muhammad Gempa akan membahas presentasi kami tentang fisika kimia permukaan padat. Fisika kimia permukaan padat yaitu adalah lapisan atom atau molekul yang berada di antara fasa padat dan lingkungan sekitarnya atau gas, cairan atau padat lainnya. Permukaan ini memiliki sifat unik karena atom-atom di permukaan memiliki energi dan konfigurasi yang berbeda dibandingkan dengan atom di dalam atau bol. Ciri-ciri permukaan padat yang pertama adalah energi permukaan, yaitu atom-atom di permukaan memiliki ikatan yang tidak lengkap, menghasilkan energi lebih tinggi dibandingkan atom di dalam. Yang kedua, kekasaran permukaan, yaitu permukaan padat tidak selalu halus, sering memiliki cacat seperti kekosongan atau vacancies, diskolasi atau tonjolan. Yang ketiga, reaktivitas tinggi. Karena energi lebih tinggi, permukaan sering menjadi tempat utama reaksi kimia. Fenomena permukaan ada tiga. Yang pertama, absorpsi, yang kedua, difusi permukaan, dan yang ketiga, katalisis heterogen. Teknologi nano memiliki skala nano. Yang pertama, nanometer. Dalam 1 nanometer memiliki notasi ilmiah yaitu 10⁻⁹ meter atau seperjuta milimeter. Dan contoh skala nanometerial dalam kehidupan sehari-hari yaitu DNA manusia memiliki diameter sekitar 2 nanometer dan virus memiliki ukuran sekitar 20-300 nanometer. Sifat unik nano ada tiga, yaitu efek kuantum, sifat elektronik, optik, dan magnetik dapat berubah karena pembatasan gerak elektron atau kuantum confinement. Yang kedua, sifat mekanis, yaitu material nano memiliki gravity, memiliki kekuatan mekanis yang sangat tinggi. Dan ketiga, perubahan sifat optik, yaitu partikel nano dapat memunculkan warna yang berbeda karena resonansi plasmon permukaan. Jenis material nano ada 4. Yang pertama, nanopartikel, yaitu partikel dengan dimensi dalam rentang nanometer, contoh nanopartikel emas. Yang kedua, nanotubul, yaitu struktur tubular seperti karbon nanotubul, memiliki sifat mekanis, listrik, dan thermal yang luar biasa. Yang ketiga, Raken, yaitu lembar atom karbon tunggal dengan struktur 2 dimensi, sangat kuat, ringan, dan konduktif. Yang keempat, quantum dots, yaitu nanopartikel semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika tereksitasi, digunakan dalam teknologi display dan biomedis. Tantangan dalam teknologi merupakan isu-isu yang muncul akibat perkembangan pesat teknologi modern. Meskipun teknologi memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari, tantangan yang timbul mencakup yang pertama, tantangan teknisi, yang kedua, tantangan sosial, yang ketiga, tantangan ekonomi, yang keempat, tantangan etika, dan yang kelima, tantangan lingkungan. Permukaan energi. Permukaan energi didefinisikan sebagai energi persatuan luas yang diperlukan untuk menciptakan permukaan baru pada suatu material. Nilai ini mencerminkan stabilitas permukaan material dan ditentukan oleh gaya antar atom atau antar molekul. Satuan biasanya dinyatakan dalam joule per meter persegi. Faktor yang mempengaruhi permukaan energi yaitu jenis material, struktur atom di permukaan, suhu, interaksi dengan lingkungan. Potensi kimia sebagai fungsi kelengkungan permukaan, yaitu potensi kimia merupakan konsep kunci dalam termodinamika yang menjelaskan energi tambahan persatuan mol atau massa yang diperlukan untuk menambah komponen tertentu dalam suatu sistem. Potensi kimia didefinisikan sebagai perubahan energi bebas terhadap perubahan jumlah mol komponen tertentu pada suhu dan tekanan. Dalam sistem dengan kelengkungan permukaan, potensi kimia dipengaruhi oleh kontribusi energi permukaan yang bergantungan pada bentuk dan ukuran permukaan. Fenomena yang dipengaruhi kelengkungan potensi kimia ada 4, yaitu yang pertama, pembentukan tetesan dan gelembung. Tetesan cairan kecil memiliki tekanan dan potensi kimia lebih besar daripada tetesan besar. Yang kedua, pertumbuhan partikel nano. Partikel kecil cenderung larut atau bergabung membentuk partikel lebih besar. Yang ketiga, koloid dan emulsi, yaitu tegangan permukaan dan kelengkungan mempengaruhi kestabilan koloid dan emulsi. Yang keempat, perpindahan massa, yaitu molekul bergerak dari permukaan dengan kelengkungan kecil ke kelengkungan besar
untuk mencapai kesetimbangan energi. Stabilitas elektrostatik dan stabilisasi steril. Stabilisasi steril adalah mekanisme yang mencegah agregasi partikel dengan menggunakan molekul besar atau biasanya polimer atau surfaktan yang terabsorpsi atau terikat secara kovalen di permukaan partikel. Molekul ini menciptakan penghalang fisik yang mencegah partikel mendekat satu sama lain. Jenis polimer untuk stabilisasi steril yaitu polimer hidrofilik, yang dimana polyethylene glycol, PVP atau polyvinylchloride. Baru yang kedua, surfaktan dengan rantai panjang. Keuntungan stabilisasi steril yaitu stabil dalam berbagai kondisi, termasuk dalam larutan dengan konsentrasi ion tinggi. Keterbatasannya ada dua, yaitu membutuhkan absorpsi sempurna polimer atau surfaktan di permukaan partikel. Yang kedua, kurang efektif jika polimer atau surfaktan terdesorpsi dari permukaan. Yang selanjutnya, kombinasi stabilisasi elektrostatik dan steric atau stabilisasi elektrosterik. Elektrosterik menggabungkan gaya tolak-menolak elektrostatik dan steric, memberikan stabilitas yang lebih baik dalam berbagai kondisi. Adapun kesimpulan dari PPT kami yaitu teknologi nano meskipun menghadapi tantangan kompleks memiliki potensi besar untuk merevolusi berbagai industri dengan memahami prinsip dasar seperti penggunaan energi, potensi kimia, dan stabilisasi partikel serta menerapkan pendekatan inovatif dan aman. Dan teknologi dapat membuka era baru dalam sains dan teknologi. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Rina dari kelompok 5. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan permukaan tanah? Selanjutnya, Coba di slide 5. 22. Coba jelaskan fenomena permukaan tentang absorpsi. Selanjutnya, di slide 2. Apa yang dimaksud dengan permukaan padat? Mohon maaf, udah. Sudah. Di slide 5. Bagaimana tantangan sosialnya bisa dijelaskan? Tantangan sosial. Apakah ada yang bertanya lagi? Di slide 6. Coba jelaskan bagaimana material mempengaruhi permukaan energi. Baiklah, di sini kami akan menjawab semua pertanyaan yang akan dijawab oleh teman saya yaitu gempa. Baiklah, di sini saya akan menjawab yang bagian pertama yaitu dari Kak Erina dulu, di mana bagaimana material mempengaruhi permukaan energi. Di sini material mempengaruhi permukaan energi yaitu pada logam memiliki energi permukaan karena gaya ikatan logam yang sangat kuat. Yang kedua, pada polimer biasanya memiliki energi permukaan rendah karena interaksi van der Waals yang lemah. Yang ketiga, keramik yang dimana energi permukaan bervariasi tergantung struktur kristalnya. Apakah kepada Kak Erwina bisa diterima jawaban kami? Selanjutnya, Di sini saya akan menjawab pertanyaan Kak Roma. Jelaskan fenomena permukaan tentang absorpsi.
di mana absorpsi adalah proses melekatnya molekul atau atom dari gas atau cairan ke permukaan padat. Di sini ada dua jenis absorpsi, yang dimana ada fisis dan kimia. Di mana fisis yaitu interaksi lemah melalui gaya Van der Waals, sedangkan kimia interaksi kuat yang melibatkan pembentukan ikatan kimia. Apakah Koroma bisa? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Emi, tantangan sosial dalam fisika padat, permukaan padat, yang dimana tantangan sosialnya itu terdiri dari kesenjangan digital, penggunaan akibat otomasi, ketergantungan pada teknologi, dan variasi keamanan data. Apakah Kak ini bisa menerima? Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan permukaan padat? Permukaan padat adalah lapisan atom atau molekul yang berada di antara fasa padat dan lingkungan sekitarnya, terdiri dari gas, cairan, atau padat lain. Permukaan memiliki sifatnya yaitu atom-atom di permukaan memiliki energi dan konfigurasi yang berbeda dibandingkan dengan atom-atom di dalam bumi. Apakah benar bisa menerima? Baiklah, Sampai sini dulu presentasi kami. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.